sehebat apapun seorang politisi, Pak Wali, jangan kita pernah punya pemikiran semua rakyat kita akan suka dengan kita, karena ini adalah jabatan politik. Tetapi prinsipnya, selagi kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan tugas kita lillahi ta'ala, keikhlasan kita dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh dengan integritas, kita lakukan dengan mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya, insya Allah kalau nggak melanggar aturan nggak usah takut. Bupati Solok Epiardi Asda dan Wali Kota Sawalunto menandatangani MOU kerjasama antar kedua daerah di Arosuka pada Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Pada kesempatan tersebut Bupati Solok Epiardi Asda didampingi asisten 1 Syahrial, sementara Wali Kota Sawalunto Dery Asda didampingi oleh Sekretaris Daerah Ambun Kadri. Selain itu juga hadir staf ahli Bupati Solok, Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Solok. Kepada Bupati Solok, Wali Kota Sawalunto, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, dan Sekretaris Daerah Kota Sawalunto untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya kita saksikan bersama penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Solok dengan pemerintah Kota Sawalunto, diawali oleh pihak pertama Bapak Dery Asda SH. Dan diakhiri oleh pihak kedua Bupati Solok Bapak Haji Epiardi Asda MA. Selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama Kota Sawalunto selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawalunto. Dan diakhiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Acara cendramata akan diawali oleh Bupati Solok. Ini cendramata lambang daerah. Kalau dari segi ukuran memang lebih besar Solok. Ini terbuat dari batu bara karena Sawalunto adalah kota tambang batu bara pertama. Ada 2 pantangan Pak Bupati. Yang pertama tidak boleh jatuh, pecah dia. Yang kedua tidak boleh dibakar karena ini bahan bakarnya. Resume kerjasama daerah antara Pemerintah Kota Sawalunto dan Pemerintah Kabupaten Solok. 1. Maksud dan tujuan. A. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki para pihak. B. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas
dan fungsi para pihak sesuai kewenangan yang dimiliki. 2. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. C. Urusan pemerintahan pilihan. D. Urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 5 tahun. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama di antaranya perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawalunto dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tentang pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan yang ditandatangani pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbatasan itu ada beberapa daerah, Lumindai, Gajai, Talago Gunung, kemudian Sibarambang. Dulu kalau tidak salah namanya Luksita. Lumindai, Gajai, Sibarambang, Talago Gunung. Ini terpisah secara administrasi pemerintahan, tetapi secara persaudaraan tidak. Artinya kita tidak ingin memutus silaturahmi ini karena hanya batas administrasi pemerintahan. Batas administrasi pemerintahan ini hanya merupakan syarat kita bagaimana kita melakukan program pelayanan dengan baik, tetapi tidak membatasi bagaimana kita bisa melayani masyarakat secara keseluruhan. Maka MOU ini sangat kita butuhkan. Kemarin Pak Bupati kami hadir ke Lumindai, gotong royong melihat jalan Lumindai yang ke Sibarambang. Itu memang aksesnya belum terbuka secara penuh. Dan kita berharap kalau bisa memang dukungan dari anggota DPR RI, karena ini memang letaknya batas daerah. Sehingga program MOU yang kita laksanakan pada hari ini dilanjutkan dengan PKS, ini bisa terrealisasi secara cepat. Karena orang Sibarambang, masyarakat Sibarambang, masyarakat Lumindai itu dia aksesnya bolak-balik. Tentu kalau butuh pelayanan kesehatan di mana dia berada pada posisi yang terdekat pada hari itu, itulah yang kita sepakati untuk melayani. Jadi konsep-konsep seperti ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat kita di Kota Sawalunto dan Kabupaten Solok. Kemudian kami secara pribadi hadir di sini. Sebenarnya hadir tadi sekitar jam 11:30. Pak Bupati masih Zoom tentang bagaimana penanganan penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting. Dan ini Zoomnya langsung dengan Menko PMK. Alhamdulillah kami hadir mendampingi Pak Bupati tadi. Ini semangat beliau luar biasa. Ini kalau kita kolaborasikan Sawalunto dan Solok ini, Kabupaten Solok dan Kota Sawalunto ini termasuk 2 daerah yang berhasil menangani angka kemiskinan dan menangani stunting. Kita di Sawalunto angka stunting kita sekarang sudah 13,7, di bawah rata-rata target nasional dari 21,05. Kabupaten Solok dari 40 ke angka 17, ini luar biasa. Kemiskinan Kabupaten Solok dari angka 20-an ke angka 7%. Kita Kota Sawalunto sekarang masih tetap yang terendah secara nasional. Sudah 2 tahun berturut-turut 2,38. Tapi artinya apa? Ini keberhasilan tentu berkat dukungan kita semua. Dan kalau bicara luas daerah, Pak Bupati bilang tadi Sawalunto keteknya, keneknya Pak Wali. Betul. Kalau Sawalunto kita lebih gampang menangani hal-hal yang demikian. Tapi untuk menurunkan angka stunting dan menurunkan angka kemiskinan di satu kabupaten yang luasnya seperti ini memang dibutuhkan semangat yang luar biasa. Teamwork yang juga harus kuat.
Dan alhamdulillah bersyukur kita di Kabupaten Solok ini punya Pak Bupati yang punya semangat luar biasa. Karena tanpa semangat luar biasa ini tidak akan bisa bergerak, Bapak Ibu sekalian. Aplaus. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya rasa ini sekedar informasi saja bagi kita semua. Tentu apa yang kita tanda tangani pada hari ini ada dua, Bapak Ibu. Yang PKS yang akan kita laksanakan. Tapi PKS-nya bukan PKS partai ya. Ini tidak PKS partai di sini. Perjanjian kerjasama yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing dinas. Karena MOU antara kepala daerah ini kita secara garis besar. Silakan Bapak Ibu pimpinan OPD untuk menindaklanjuti bagaimana kontribusi kedua daerah bertetangga dan bersaudara ini lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bupati. Kami akhiri dengan wabillahi taufik. Pak Wali, Bu Sekda, beserta seluruh rombongannya, kami senang sekali dengan adanya kerjasama ini, dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar tanda tangan, tetapi memang ada kerja nyata untuk rakyat yang kita lakukan. Kepada Allah kita berserah diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga sambutannya bahkan Pak Wali itu dikasih palsu orang Solo. Padahal di Solo ada kopi durian, tapi kok nggak keluar? Karena Pak Wali memilih salah waktu sih, ya. Karena kita lagi puasa. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan dan dosa kita diampuni. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan semua kita bisa mencapai sesuai dengan firman Allah yang tujuannya adalah takwa. Di dalam melakukan tugas itu, kita melihat bahwa banyak tantangan, itu sudah hal yang biasa. Berkali-kali saya katakan bahwa yang namanya jabatan politik, jangan pernah berharap semua orang akan suka dengan kita. Bahkan dengan ekstrim, seorang tokoh pengusaha kaya di Amerika mengatakan, kalau Anda ingin menyenangkan semua orang, jadilah pedagang es krim. Jangan jadi politisi. Steve Jobs, seorang pengusaha di Amerika. Kalau saya udah paham, saya sehebat apapun seorang politisi, Pak Wali, jangan kita pernah punya pemikiran semua rakyat kita akan suka dengan kita, karena ini adalah jabatan politik. Tetapi prinsipnya, selagi kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan tugas kita lillahi ta'ala, keikhlasan kita dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh dengan integritas, kita lakukan dengan mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya, insya Allah kalau nggak melanggar aturan nggak usah takut. Ini halal kita melakukan itu semua dan sah menurut undang-undang dan aturan yang ada apabila kita melakukan hal-hal yang menyangkut dengan apa yang sudah kita kerjasamakan. Saya hari ini senang sekali dapat kerjasama dengan Pak Deri Asta beserta seluruh jajarannya, di mana menurut kami, menurut kita semua, di bulan Ramadan ini itikat baik kita sesuai dengan ajaran agama kita. Sabda Rasulullah, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu Allah melihat daripada niatnya kita. Berawal dari niat kita yang mulia dalam rangka untuk lebih mempermudahkan atau membantu masyarakat kita tanda tangani kesepakatan. Insya Allah akan dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah bagi kita semua. Setiap perbuatan dengan niat yang baik sudah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah melalui malaikatnya sebagai amal kebaikan kita. Setiap ada niat yang jahat belum lagi dicatat oleh malaikat sampai kita melakukan niat jahat yang kita lakukan tersebut. Tetapi perbuatan baik hanya dengan niat saja, insya Allah sudah dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia,
Tadi Pak Wali Kota sudah menyatakan bahwa sebetulnya beliau sendiri juga orang Solo sendiri. Saya baru tahu kalau beliau ini saudara saya, saudaraku ini. Ya, tetapi itu karena memang keterbatasan komunikasi dan juga jarangnya kita acara seperti ini, sehingga akan memperluas, akan menambah rasa silaturahim di antara kita. Dan saya juga bangga orang Solo jadi wali kota di Solo itu. Kita harapkan nanti siapa tahu di tempat lain juga ada yang seperti itu. Ini membukakan jalan. Mungkin bisa saja orang Solo itu bisa juga bekerja sama kita di sini. Kita ini semuanya kan warga negara Indonesia, Sumatera Barat provinsinya. Kita ini semuanya bersaudara. Kita semuanya bersatu. Apalagi kalau kita lihat daerah dulunya Lumindai dan Kajai, itu Kabupaten Solo. Saya masih kecil-kecil masih ingat itu Lumindai, Kajai itu orang kita. Tetapi karena adanya kebijakan batas daerah, ya, karena memang Lumindai Kajai itu letak geografisnya lebih dekatnya ke Sawalunto. Nah, makanya kita sesuai dengan aturan ya kita serahkan ke Sawalunto, dan mudah-mudahan ya, karena Sawalunto memang daerahnya cukup minim ya, itu kalau ini ruangan itu itu bukan sempit, minimalis. Ya kita dengan tujuannya supaya masyarakat kita di sana lebih sejahtera dibandingkan dengan kita yang mengelola. Karena memang jaraknya jauh dan terpencil dengan kita. Kita kepala daerah ini tujuannya bagaimana rakyat kita itu lebih sejahtera. Itu yang kita harapkan. Tadi juga Pak Dery Asta mengatakan bahwa batas kita antara Sibarambang dengan Lumindai dan Kajai itu kan belum ada batas itu. Nah, kebetulan ada program dari Ibu Atari dan juga dari Kementerian PUPR bahwa ada IPES, Instruksi Presiden untuk jalan daerah. Pak Wali nggak ikut kemarin yang sudah menyetujui, menyepakati, berkesepahaman untuk melakukan sebuah itikat baik. Dalam hal ini antara pemerintah Kabupaten Solo dengan Kota Sawalunto, yang tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai yang diamanahkan oleh rakyat, berjuang sekuat tenaga bagaimana memaksimalkan segala sesuatunya agar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat kita. Kita yakin dan percaya dengan adanya kerjasama ini, ya, sehingga yang pertama sekali itu akan terjalin rasa silaturahim di antara masyarakat Sawalunto dengan masyarakat Kabupaten Solo. Apalagi untuk daerah-daerah berbatasan. Mujur tidak dapat diraih, Malang tidak dapat ditolak. Terjadi sesuatu di antara masyarakat kita dan juga masyarakat Sawalunto sendiri di daerah-daerah tertentu. Mungkin orang Solo ada yang sedang berada di Sawalunto mengalami sebuah musibah, atau sebaliknya orang Sawalunto kebetulan berada di Kabupaten Solo mendapat sebuah musibah yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya kerjasama ini, semua pihak terkunci diharuskan untuk melakukan pelayanan terbaik sesuai dengan aturan yang ada. Tidak pandang bulu siapapun. Karena kita semua ini adalah pelaksana dari tugas negara. Cuman ada bedanya, satu daerah ini, satu di daerah. Karena menurut aturan, menurut undang-undang jalan, tugas masing-masing daerah ini ada. APBN itu khusus jalannya nasional. APBD provinsi itu khusus jalan-jalan provinsi.
serta tanggung jawabnya provinsi. Kabupaten kota juga seperti itu. Tetapi ada namanya diskresi. Kalau presiden itu namanya diskresi presiden, makanya berupa impres mereka. Waktu saya di DPR, Pak Wali, saya juga pernah mengusulkan yang bukan jalan nasional. Karena waktu saya rapat dengan waktu sebagai Badan Anggaran, Menteri Keuangan mengatakan program ini masuk ini, saya tanyakan, ini kan bukan ini. Mereka katakan ini namanya diskresi presiden. Oh, kalau ada diskresi presiden berarti harus ada juga diskresinya anggota dewan. Karena Pak Presiden itu dengan anggota dewan itulah sejajar, sama-sama lembaga tinggi negara. Akhirnya disepakati memang ada usulan-usulan DPR itu yang boleh. Waktu itu salah satu contoh yang diributkan oleh beberapa oknum kemarin, saya membuat jalan nasional di depan rumah saya sampai ke Aripan itu yang 13 miliar, sampai dia katakan jalan hibah yang macam-macam sampai ke KPK itu. Ini karena keterbatasan ilmu dari orang tersebut, atau memang karena kesirikannya, atau karena memang diadu domba oleh provokator yang ada di luar, karena ingin menjarakan Bupati Solo, karena mereka ingin cepat-cepat jadi bupati. Ini mudah-mudahan bisa dipilih lagi oleh rakyatnya, sehingga bisa melanjutkan pembangunan yang sudah beliau rintis dari awal. Dan ini sebuah terobosan dari beliau yang cukup bagus juga. Nanti kita juga akan memberitahukan banyaknya kerjasama yang seperti ini, dampak positifnya untuk rakyat kita yang ada di kedua belah pihak. Sebetulnya saya berharap Pak Wali, bukan hanya kesehatan saja, banyak yang lain-lain yang bisa kita kolaborasikan. Di Sawalunto ada itu industri yang belum saya lahir sudah ada itu, Gapoksil. Dan itu bisa kita kembangkan, karena pada Sawalunto ada. Dan juga mungkin ada hal-hal yang spesifik di sana yang tidak ada di sini. Kita bisa meningkatkan UKM kita, kerjasama UKM kita. Barang-barang apa yang ada di sini, di sana bisa tidak ada, bisa kita kerjasamakan. Yang di sana ada bisa kita kerjasamakan di sini. Sehingga rakyat kita itu membaur, bekerjasama dalam rangka meningkatkan ekonomi mereka. Kami membuka diri, ya, produk-produk UKM kita, tenaga kerja kita, atau apa-apa yang lainnya yang bisa kita kerjakan bersama-sama sesuai dengan aturan yang ada. Selagi tidak melanggar aturan, why not? Bisa kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya saya minta kepada seluruh dinas terkait agar bisa bekerjasama yang baik. Kalau hari ini insya Allah kesehatan, besok mungkin ada UKM, mungkin ada juga dinas-dinas yang lain, mungkin juga dinas PU, dalam rangka untuk berkolaborasi bagaimana berbatasan kita itu bagus semuanya. Termasuk ini perhubungan, ya, bagaimana jalan-jalan yang ada di sana itu kita sama-sama mengusulkannya ke pemerintah pusat, sehingga lampu jalan yang ada di sana atau bisa ya lain-lain sebagainya. Jika perlu ini studi banding antara pendidikan kita dengan pendidikan Sawalunto. Ya. Kita bekerjasama semuanya, ya, saling mendukung kita. Bahkan nanti saya harapkan kalau ada di antara dinas kita yang punya hubungan dengan orang-orang yang ada di pusat, kemudian sama-sama ajak Sawalunto. Sawalunto juga punya hubungan dengan mereka di sana, nanti ajak juga orang Solo. Ya. Sehingga kita bersama-sama. Insyaallah kalau kita memang bisa sehati, bulan bunga ini bisa berlanjut bukan hanya sekedar review, tetapi ada nampak nyata, kerja nyata untuk rakyat yang kita lakukan. Kalau bicara kerja nyata itu programnya siapa itu? Kerja nyata untuk rakyat. Saya lihat itu